Hey guys, jadi selamat malam buat kalian semua yang ada di Indonesia ataupun di mana saja kalian punya lokasi saat ini sedang menonton saya. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan alasan dan juga kronologi saya dipecat ya. Oke, jadi saya dipecat itu tanggal 8 bulan Juli. Jadi sudah 3 bulan yang lalu ya. Jadi itu hari saya punya schedule kerja selama 4 jam ya, dari jam 1 sampai jam 5. Nah, pas saya tiba di tempat kerja itu sekitaran 10 menit sebelum jam 1. Itu saya punya leader, ini leader yang pecat saya, dia panggil saya ke ruangan HR. Tunggu dulu, kita kasih bagus-bagus dulu ini sedikit karena dia sudah turun. Oke. Jadi setelah saya dipanggil sama ini saya punya leader di ruangan HR, langsung dia bilang begini guys. Saya sekarang mau kamu clock out lagi karena kamu itu sekarang sudah berhenti kerja di sini. Kamu kita pecat. Terus habis itu dia bilang, telepon juga suamimu, suruh suamimu jemput kau karena sekarang kau sudah hus-hus dari sini. Nah, saya bicaranya agak belagu karena dia bicaranya begitu sama saya ya, jadi nah dia itu pas saya mau pergi ambil saya punya kartu karyawan di locker, dia ikuti saya guys. Jadi dari ruangan HR itu memang tidak terlalu jauh, ruangan HR belok sedikit terus belok lagi dapat locker, dia ikuti saya guys. Padahal kan dia bisa itu di ruangan tadi menunggu sampai saya ambil saya punya kartu karyawan terus kembali ke dia, tapi tidak guys. Dia berdiri, dia ikuti saya seperti saya mau mencuri atau apa. Terus sampai ke locker itu sambil saya serahkan di situ langsung. Dia masih jaga saya di situ guys. Nah, habis itu pas saya sudah serahkan itu kartu karyawan, saya bilang sama dia, kau keberatan tidak kalau misalnya saya menunggu saya punya suami di ruangan pantry? Kalau biasa kita istirahat kan kita di situ ya makan atau apa. Dia bilang tidak keberatan, tapi dia punya muka guys. Kalian tahu dia awasi saya seperti kayak dia awasi saya betul-betul. Terus dia pulang balik, dia tidak duduk, dia itu daerah-daerah yang biasa dia duduk tempat-tempat leader ataupun di HR tadi yang dia panggil saya, dia tidak duduk di situ guys. Pokoknya dia berdiri, terus dia pulang balik, dia lihat terus saya waktu itu sempat berpikir ini orang, dia pikir mungkin saya orang gila karena dipecat saya mau pergi bikin kacau. Jadi pas saya telepon Mister itu tidak dengar dia punya HP guys, karena dia masih dalam perjalanan dari antar saya, perjalanan pulang ke rumah guys. Nah, setelah telepon dia tidak angkat, saya juga sudah risih menunggu di itu tempat pantry tadi, tempat istirahat. Akhirnya saya keluar guys. Saya bilang mendingan saya keluar saja, telepon Mister di luar kan daripada dia tinggal pulang balik terus di sini juga pikir saya mau mencuri atau apa. Jadi saya keluar, telepon Mister masih tidak diangkat karena Mister belum tiba di rumah ya. Seperti kalian lihat di judul, saya dipecat karena alasan misconduct, which is bad attitude. Itu misconduct itu orang yang punya bad attitude, yang selalu start drama, yang selalu pokoknya bertengkar sama teman-teman kerja, selalu berkelahi, bertengkar, cari gara-gara, atau tidak mendengar, selalu melawan sama senior atau melawan sama leader ya. Itu misconduct. Jadi saya dipecat dengan alasan itu, dan juga kedua karena bad performance. Nanti saya jelaskan guys. Oke, jadi itu hari saya pakai masker. Walaupun saya dengan Mister kurang setuju dengan yang namanya masker, tapi kalau kerja saya tetap pakai masker karena memang sudah aturan dari tempat kerja ya. Jadi saya harus menghormati. Jadi saya pakai masker guys. Jadi itu hari saya pakai masker, duduk sambil coba telepon Mister, sambil saya punya air mata mengalir. Jadi pura-pura tunduk begini. Padahal saya punya air mata sudah mengalir karena saya sakit hati sekali guys. Seperti saya bilang tadi, caranya memecat itu kayak judes sekali begitu, kayak tega sekali, pokoknya kayak sombong juga. Jadi saya bilang, dia ini orang sampai hati sekali tuh. Nah, waktu itu hari, waktu saya dipecat itu, mereka belum bilang misconduct, mereka belum bilang bahwa karena bad attitude. Belum ada guys. Makanya saya sakit hati sekali, saya bilang, kenapa dia pecat saya, sedangkan saya selama hampir 2 tahun kerja di sana, tidak pernah namanya berkelahi sama siapapun. Itu mukanya guys, kalau lihat saya seperti dia lihat setan guys. Dia lihat saya seperti lihat setan, saya lihat dia seperti boneka squishy. Kayak saya mau ramas-ramas, dia punya mulut kayak, pokoknya gemas sekali guys. Jadi emang itu biasa selalu kayak mengganggu sekali, dan juga kayak kayak pokoknya membawa sekali aura-aura tidak baik begitu guys. Kalau misalnya dia tidak ada di tempat kerja, kalau misalnya dia punya schedule itu pagi-pagi, terus saya kerjanya siang-siang, terus kita tidak ketemu cuma 2 jam, saya tuh senang sekali. Pokoknya saya punya hari berbunga-bunga sekali kalau kerja ya. Pokoknya senang sekali tidak ada itu orang. You made me one? That's mine? Thank you. Give it to me, baby. Is that sweet too? It's pretty sweet. Quite a bit of honey in there. Thank you. Okay. Thank you. Mister bikinkan saya teh apa ini, teh jasmine, teh sariwangi yang dikirim sama Pita itu hari. Jadi sekarang saya mau minum dulu teh sambil kita cerita-cerita. Ya ampun, saya kira sendok ternyata garpu.
Bukan main, dia bikin teh seperti dia bikinkan orang tua ya. Dia bilang, oh ya ada manis-manisnya sedikit, saya taruh madu tadi. Ternyata tidak ada manis-manisnya guys. Memang Mister kalau bikin apa-apa, aduh, sudah seperti kita orang sekarat tidak punya gula ya. Kalian tahu tuh kalau di Indonesia biasa kalau kita beli gula kilo-kiloan, pas datang tamu baru pergi lari terberit-berit ya, beli gula di tetangga ya, di toko-toko kecil itu di kita punya samping rumah. Itu saya punya leader yang pecat saya guys. Memang itu dia selalu berikan saya itu kayak, pokoknya dia selalu kayak kasih berat-berat sekali saya punya pekerjaan guys. Apapun yang saya lakukan selalu salah. Kalau saya bikin sesuatu yang kayak bagus sekali, dia tidak pernah notice ya. Dia tidak pernah kayak, ih good job. Begitu saya bikin sesuatu kayak salah sedikit saja, langsung dia panggil saya ke ruangan dan langsung main komputer guys. Karena kan kalau misalnya karyawan itu bikin kesalahan atau apa, terus nggak mendengar, itu setelah berapa kali ditegur, langsung kasih masuk itu dipanggil di ruangan, terus mereka review lagi. Habis itu dicatat guys di komputer. Habis itu oke, sekarang ini saya taruh di komputer cuma untuk sebagai record sebagai untuk tercatat saja supaya bisa tahu bahwa saya sudah bicara sama kau 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dia bilang supaya nanti ke depannya itu kok ada recordnya dan bisa dilihat bahwa saya sudah bicara sama kau berkali-kali dan tidak ada perubahan dan kita harus pecat, begitu ya. Saya biasa berpikir, setiap saya melakukan kesalahan sedikit saja, saya bernapas saja, kenapa kau bernapas? Salah, come here. Langsung dicatat. Aprilia bernapas tadi, padahal saya tidak suka kalau dia bernapas. Coret. Langsung dikasih masuk di dalam komputer begitu guys. Hanya untuk supaya ada recordnya begitu ya. Semua itu yang terjadi saya baru ingat sekarang, pantasan begitu supaya dia punya alasan untuk pecat saya. Saya telepon Mister sambil duduk itu di ruangan di luar itu di luar target itu ada tempat duduk, ada bench di situ, bangku-bangku kayu. Saya duduk sambil telepon Mister tidak ketangkat. Sedangkan di situ ada kamera kan saya tahu. Sedangkan saya tahu itu tadi leader yang pecat saya kan dia duduk di situ kan sama yang lain-lain. Saya bilang mereka pasti lihat saya dari ini barang-barang dari kamera. Sutson berprasangka buruk begitu. Saya bilang, jadi bahan ketawaan jika ini saya di sini tuh. Mister juga nak kata telepon, jadi sudahlah saya sambil jalan kaki sambil menelpon Mister. Kalian tahu cukup jauh juga saya jalan kaki baru Mister angkat teleponnya pas dia tiba di rumah. Pas saya menelpon, saya bilang, babe, jemput kak lagi. Mister kaget, Mister bilang, hah? Kenapa jemput? Dia bilang, Mister tunggu di situ. Saya bilang, tidak, saya sambil jalan kaki ini. Mister bilang, jauh sekali, panas lagi. Tunggu saja di situ. Di mana kau sekarang itu? Tunggu saja di situ. Saya bilang, tidak mungkin saya mau duduk-duduk lagi, singgah di tempat lain. Kayak orang tolo-tolo, kayak orang. Sebentar orang bilang, waduh, ini orang pakai masker, air mata turun-turun, orang Asia, dia pasti korban kekerasan ini. Dibawa suaminya ke Amerika, terus disiksa, ditompol, di KDRT, ditendang, dikasihkan tendangan maut, pasti ini korban kekerasan ini. Saya bilang, tidak ada Ji. Mendingan saya jalan terus. Saya jalan juga itu, banyak sekali orang lihat-lihat saya guys, karena saya lihat kaca mobil ini orang tuh. Jalan kaki, rambut turun-turun begini, pakai masker. Saya punya air mata turun-turun karena saya sakit hati sekali. Saya bilang, sudah Mi, sebentar ada orang yang kenal saya atau ada saya punya suami, punya teman yang lihat saya. Mana saya tuh hari pakai baju baru. Kalian tahu itu kan sebelum saya ke tempat kerja itu, sebelum saya dipecat itu kan 2 hari itu saya libur. Saya off 2 hari guys. Nah, pas kebetulan itu saya punya pesanan dari Hollister itu, saya kan pesan baju merah untuk karena kan kalau kita kerja di Target itu cuma pakai baju merah. Kebetulan baju untuk saya kerja itu yang warna merah itu tidak terlalu banyak guys. Karena saya pikir saya tidak terlalu butuh kan. Kalau banyak sekali baju merah saya bisa cuci pakai. Tapi saya sudah bosan juga. Saya pesan 2 baju baru kaos di Hollister. Untung itu on sale ya. Dan untung juga itu hari on sale dan murah. Jadi tapi maksudnya sudah pesan baju baru. Terus sudah semangat pergi kerja. Sudah make up cantik-cantik lagi. Ujung-ujungnya dipecat. Baju baru itu baju baru masih harus saya simpan, masih harus saya gantung. Saya tidak main-main. Sudah 3 bulan saya dipecat, itu baju baru masih saya gantung di kamar mandi guys. Jalan kaki cukup jauh. Mister datang tiba. Terus dia putar balik. Terus pas saya buka pintu langsung dia bilang, Mister, kau dipecat toh? Saya bilang, dari mana kau tahu? Terus dia bilang, Mister, karena ada alasan lain. Kau baru masuk kerja terus kau tiba-tiba telepon saya suruh jemput kau. Otomatis alasannya apa? Pasti kan dipecat. Terus dia bilang, Mister, terus alasannya kenapa kau dipecat? Saya bilang, saya tidak tahu juga. Pokoknya saya tiba-tiba dipanggil ke ruangan, terus langsung dia bilang saya dipecat. Oke, jadi pas saya sudah masuk dalam mobil, kita cerita-cerita, dan saya juga bilang sama Mister, saya tidak sedih karena dipecat, saya cuma sedih karena saya shock.
karena tiba-tiba sekali saya juga tidak ada kesempatan untuk say goodbye sama saya punya teman-teman, dan juga caranya tadi memecat itu kurang bagus, jadi makanya saya masih sakit hati karena itu. Jadi saya bilang sama Mister begitu ya. Langsung Mister bilang, iya sepertinya kenapa tiba-tiba sekali juga. Jadi Mister bilang, sebentar kita akan telepon ke target tapi yang bagian atasnya. Nah habis itu pas kita pulang ke rumah, kita menelpon ke bagian atas. Kalian tahu, itu tadi waktu saya dipecat, kan saya sudah bilang sama kalian tadi di awal, waktu saya dipecat itu cuma secara verbal, beda apa, tumbuh-tumbuhan kali, verbal guys. Jadi cuma secara perkataan dari mulutnya dia yang manis itu, tidak ada yang namanya surat pemecatan yang saya tanda tangani guys. Jadi itu secara tidak resmi. Cuma kan ini pekerjaan saya yang pertama. Selama saya 6 tahun di Amerika, itu saya tidak kerja guys. Jadi saya pengangguran itu, saya tidak kerja, cuma sebagai ibu rumah tangga saja di Amerika selama 6 tahun ya. Dari akhir 2012 sampai akhir 2018. Jadi memang ini ditarget itu pekerjaan pertama saya guys. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Ini juga pengalaman pertama saya dipecat ya. Jadi saya pikir memang seperti itulah kalau orang dipecat. Nah ternyata itu harus ada surat pemecatan. Jadi saya punya ipar itu, dia sebelum Shopko itu tutup, dia itu manajer di salah satu Shopko di daerah lokal sini ya. Jadi dia tuh manajer, jadi dia tahu semua tentang retail. Karena kan tempat saya kerja itu sama dengan mereka beda toko, beda brand, beda nama. Cuma mereka sama-sama retail store guys ya. Jadi pretty much the same thing. Jadi pas kita sudah tiba di rumah, saya langsung menelpon di bagian HR ya. Jadi bukan HR lokal, saya menelpon langsung di pusat guys. Nah, saya menelpon terus saya bilang, saya baru dipecat dan saya punya pemecatan itu secara tiba-tiba, dan saya juga tidak tahu alasannya kenapa, sedangkan selama ini menurut saya kerja, saya berikan yang terbaik. Terus saya tiba-tiba dipecat, kenapa? Saya cuma mau tahu kenapa. Kalian tahu, itu HR bilang, oke, namanya siapa, terus berapa nomor karyawannya. Saya kasihkan saya punya nomor karyawan, dan saya kasihkan saya punya nama. Langsung dia bilang begini, itu yang saya telepon ya. Saya tidak tahu apa yang kau katakan, karena masalahnya di sini kau masih tercantum sebagai karyawan. Tidak ada di sini keterangan bahwa kau dipecat. Pokoknya di sini masih ada tertera bahwa kau masih karyawan di perusahaan ini. Saya kaget guys. Saya bilang, kenapa bisa? Padahal saya sudah dipecat kan? Langsung dia bilang, kita kurang tahu kalau masalah itu. Bagaimana kalau kau menelpon ke HR di bagian lokal, di tempatmu itu kerja, tanya mereka, minta mereka jelaskan kenapa kau dipecat. Nah, oke. Saya bilang, oke, terima kasih. Jadi waktu kan saya speaker, jadi Mister juga dengar. Mister bilang, agak sedikit lucu ya, karena waktu saya dipecat tadi itu secara verbal, dia bilang, oke, jadi ini keputusan sudah dari pusat, kita sudah bicarakan dan pusat juga sudah setujui. Itu yang dia bilang guys, dia bilang ini sudah disetujui dari pusat. Saya telepon pusat, mereka bilang, apa maksudmu bilang dipecat, sedangkan di sini masih ada namamu tertera sebagai karyawan dan tidak ada juga keterangan bahwa dipecat begitu. Setelah bicara sama HR, saya langsung telepon saya punya ipar, tapi Mister yang bicara ya. Jadi Mister bilang sama dia, April baru-baru dipecat dan bla 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 bla. Langsung dia bilang, langsung saya punya ipar bilang, coba lihat itu surat pemecatan, pasti ada di situ itu alasannya. Tidak ada, pokoknya saya dipecat saja secara verbal dan tidak ada surat-surat pemecatan dan tidak ada dokumen saya dikasihkan. Pas dengar itu saya punya ipar langsung bilang, seperti ada yang tidak beres di sini ya. Something seems fishy in here. Ada yang tidak beres. Dia bilang saya punya ipar, kalau saya tidak tahu apakah itu target beda dengan Shopko, tapi setahu saya itu akan sama karena sama-sama retail store ya. Jadi dia bilang saya punya ipar, kalau kita mau pecat orang itu, kita akan ada warning like, oke, sepertinya aku sudah tidak bisa kerja di sini, jadi kita akan berikan 2 minggu untuk kerja, habis itu kita harus pecat. Dan akan ada yang namanya surat pemecatan, akan ada dokumen yang harus kita tanda tangani dan memang itu akan kita bawa pulang guys. Jadi dia cuma bilang coba lagi besok, mungkin itu surat keterangan kenapa dipecat itu mungkin terlambat, mungkin besok baru keluar. Pas saya sudah bicara sama saya punya ipar, saya sambil ingat-ingat itu saya bilang, jadi saya langsung berpikir, pantasan tadi itu dia ikuti saya guys kemana-mana. Dan waktu saya menunggu juga itu di pantry, tinggal terus mengintip saya guys, seperti saya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dia ini orang, dia sebelumnya dia bukan leader,
Cuma memang dia seperti seperti berpengaruh juga di daerah kasir. Cuma banyak sekali orang tidak suka sama dia karena memang dia itu kayak bitchy sekali, pokoknya kayak menjengkelkan sekali. Saya tidak main-main. Ini bukan karena dia pecat saya dan dia tidak suka sama saya dan saya juga tidak suka sama dia. Akhirnya saya jelek-jelekkan ya. Pokoknya kalian yang ikuti saya di Instagram, pernah tidak kalian ingat saya menjelek-jelekan teman kerja saya? Padahal saya jengkel sekali sama saya punya leader, tapi saya tidak pernah bilang, ih guys saya punya leader tadi ini saya jengkel sekali. Tidak pernah itu yang saya bilang begitu di Instagram sama kalian. Pokoknya kalian tidak ada yang tahu ya. Jadi walaupun saya benci sekali sama dia, saya tidak pernah bilang di Instagram. Jadi ini bukan karena saya jengkel dan dia habis pecat saya jadi saya jelek-jelekan. Tapi memang ini saya dapat informasi setelah saya dipecat dari saya punya teman Miki yang ibu-ibu tadi itu. Dia kan itu hari datang kunjungi saya di rumah ini. Dia cerita bahwa dia itu dulu bukan leader di daerah kasir, tapi memang kayak berpengaruh juga, kayak disegani karena dia kayak sombong-sombong dan bici-bici kayak begitu, kayak sok-sok begitu. Tapi karena itu sifatnya begitu, banyak sekali yang tidak suka, banyak sekali itu anak-anak baru dan juga yang bukan leader, teman-temannya dia yang tidak terlalu suka sama dia guys ya. Jadi mereka kayak pokoknya dia tidak terlalu bagus cocok dengan orang-orang dan orang-orang tidak terlalu suka sama dia punya orang-orang tidak terlalu suka sama dia punya attitude. Akhirnya karena itu saya punya fulfillment leader satu orang itu, dia baik juga, maksudnya dia tidak terlalu friendly tapi dia orangnya baik ya. Dia keluar karena tunggu saya ingat dulu. Dia keluar karena itu hari dia bilang dia tidak punya cukup waktu, sedangkan dia punya anak 2 atau 3 dan itu satu anaknya masih toddler ya, masih bawah 5 tahun, dan dia bilang dia tidak punya cukup waktu untuk sama anak-anaknya guys. Jadi makanya dia harus keluar dan cari kerja yang lebih available jam kerjanya guys ya, supaya dia, karena kan kalau retail itu apalagi leader itu sibuk sekali, makanya dia keluar. Karena dia keluar itu akhirnya ini yang satu ini yang tidak disuka di daerah situ, dia dikasihkan jabatan leader tapi ditendang begitu dari situ karena orang tidak mau deal, orang tidak mau bahasa Indonesianya. Pokoknya karena orang tidak mau terlalu selalu berhubungan dengan dia ya, jadi dia yang dikasih langsung maju di posisi leader untuk jadi leader di fulfillment. Saya betul-betul dapat sialnya. Padahal memang sebelum dia juga jadi leader, waktu dia masih daerah situ, dia memang sudah tidak suka sama saya. Pokoknya dari pertama kali saya diterima kerja di situ, dia sudah menunjukkan attitude yang bahwa dia tidak suka sama saya guys. Cuma saya selalu cueki. Jadi sepertinya ini guys, mungkin ya, karena saya juga cuma bersangka-sangka, karena pokoknya semuanya itu seems so fishy, seperti ganjil sekali. Sepertinya saya dipecat sama dia sepihak guys. Tidak ada dokumen, belum siap itu dokumen, karena seperti saya bilang 3 hari sebelum saya dipecat itu saya masih kerja, dan saya libur 2 hari dan itu saya datang lagi kerja langsung dipecat. Kalau misalnya cuma alasan waktu dan kurang bagus saya punya cara kerja di bagian yang saya tekuni saat itu, di bagian fulfillment, saya itu akan cuma dipindahkan ke departemen lain guys, karena kan saya sudah hampir 2 tahun kerja di situ. Dan saya sudah tahu semua seluk-beluknya itu store. Saya sudah tahu semua di situ dan saya sudah kenal semua karyawan-karyawan. Jadi kalau memang itu cuma masalahnya, itu saya punya ipar juga bilang itu di mana-mana itu pasti akan dipindahkan departemennya guys. Tapi ini sepertinya dia memang betul-betul mau saya untuk betul-betul musnah dari itu toko dan hilang dari itu toko. Makanya saya langsung, dia bilang saya punya ipar, kalau orang dipecat begitu, apalagi karyawan yang sudah mau 2 tahun itu, kalau dipecat apalagi caranya kayak begitu, kayak jahat sekali itu. Kalau kedapatan kayak mencuri atau melawan sama bos, pokoknya kayak kesalahan yang fatal sekali itu baru dipecat. Jadi HR yang lama itu guys, dia resign juga keluar dari situ karena alasan yang sama dengan leader yang tadi saya bilang ya, yang leader yang sebelumnya di fulfillment itu. Nah mereka itu keluar dengan alasan yang sama karena dia bilang waktunya banyak sekali yang keluar untuk pekerjaan dan dia punya sedikit sekali waktu untuk dihabiskan bersama keluarga guys. Makanya dia resign, apalagi kebetulan dia dapat pekerjaan yang lebih bagus di tempat lain ya. Ini HR yang keluar, yang resign, dia itu salah satu leader yang baik sekali sama saya, dan dia juga yang itu hari interview saya guys. Tidak cukup 1 bulan, pokoknya itu pas-pas mungkin cuma kurang dari 3 minggu dia keluar, dia resign dari itu pekerjaan. Saya dipecat sama itu, saya punya leader satu. Nah sepertinya memang dia menunggu-nunggu ini kesempatan guys. Jadi selama ini kan dia juga tidak tahu bahwa itu HR mau akan resign ya. Tapi sepertinya memang dia sudah kumpulkan semua itu peluru-peluru. Jadi setiap saya melakukan kesalahan sedikit saja, pasti dia langsung dengan senang hati panggil saya ke ruangan dan langsung taruh di komputer, bla 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 bla. Saya punya teman-teman 3 kali, 4 kali bikin kesalahan baru dipanggil. Sepertinya dia mempersiapkan itu supaya nanti dia alasan kayak kalau misalnya kenapa kok sampai pecat dia? Ini coba lihat ini Pak Hakim, ini dari atas sudah 2000 dia punya kesalahan gini, seperti begitu. Kalian tahu kan, jadi saya berpikir pantasan pokoknya saya punya pantat saja belum kentut baru mau berpikir, baru mau terbuka begitu dia sudah tahu, dia sudah cium.
Baru sedikit saja, dia sudah langsung mengendus dan langsung saya dipanggil ke ruangan. Dan itu makanya juga kenapa dia menjagai saya guys itu hari, karena dia takutnya saya langsung lari ke leader yang lain. Oke, by the way, saya tersingkirkan lah dari itu toko. Hari-hari berlalu, saya telepon ke lokal, HR lokal lagi, kembali ke market. Ternyata itu HR yang baru. Dia itu dalam masa pendidikan guys. Jadi mungkin sekitaran 1 minggu dia dalam masa pendidikan. Jadi pas saya menelpon itu, mereka bilang, oh tidak ada itu barang-barang, dia pergi pendidikan ya. Pendidikan untuk menduduki itu jabatan itu. Saya bilang, oh oke. Dia saya bilang, kapan pulangnya? Dia bilang, oh minggu depan, hari Senin. Hari Senin baru masuk. Nah hari Senin itu baru saya menelpon. Oh hari Senin itu saya lupa ya, jadi saya tunda-tunda. 1 minggu berikutnya lagi, jadi ini sudah 2 minggu saya dipecat. Saya telepon, hey, kau tahu tidak kenapa alasannya saya dipecat? Langsung dia bilang begini, oh tunggu, saya ambil dulu ini. Oh iya, di sini dibilang misconduct dan juga bad performance. Saya bilang, hey Katie, seperti kau tahu, saya selama kerja di situ saya tidak pernah yang namanya bertengkar sama siapapun. Saya tidak pernah namanya yang star drama. Saya tidak pernah yang namanya pokoknya saya tidak pernah bersitegang sama siapa-siapa di situ. Dan saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa bisa misconduct? Terus dia bilang, Katie, kalian tahu ini yang sangat mengejutkan sekali. Dia bilang, Katie, well, kita harus taruh saja misconduct karena kita harus taruh sesuatu di situ. Basically guys, maksudnya untuk memecat seseorang itu kita harus ada alasan yang valid. Dia bilang begitu guys, dia bilang, well, we just have to put something down. Saya bilang, astaga. Nah, kembali lagi tuh tadi Katie, yang HR baru itu dia orangnya baik sekali guys. Baik sekali sama saya. Salah satu leader juga yang jabatannya tinggi sekali di situ, namanya itu Andrew. Dia itu orangnya baik sekali sama saya. Tapi emang dia baik sama semua orang. Jadi dia itu leader yang sangat baik sekali ya. Kita selalu bercanda-bercanda di ruangan belakang kalau saya lagi packing-packing ya. Waktu itu saya agak kecewa sama dia karena saya bilang, astaga, Andrew tahu saya dipecat, tapi dia tidak bikin apa-apa. Tapi Andrew tahu saya dipecat itu setelah beberapa hari guys. Karena kan dia punya nomor HP ya. Jadi saya SMS dia. Jadi di pesan itu saya cuma mau ceritanya pamit begitu. Padahal alasan guys. Cuma mau, saya pikir dia bilang, oh iya pernah saya dengar kau dipecat. Kenapa bisa? Saya juga, karena saya juga mau make sure itu orang yang pecat saya tidak bilang sama Andrew dan juga leader-leader yang lainnya bahwa saya tidak pernah datang ke tempat kerja ya. Karena itu hari tidak ada leader yang lihat saya dipecat guys. Cuma ada beberapa karyawan, tapi bukan leader. Cuma itu orang yang pecat saya satu-satunya leader yang ada di tempat ya, yang ada di lokasi. Saya mau pastikan bahwa ini yang pecat saya tidak bilang bahwa dia tidak pernah datang kerja. Dia abaikan dia punya jam kerja, tidak datang jadi saya pecat. Atau saya mau pastikan dia tidak bilang bahwa oh tadi tiba-tiba dia datang dan dia minta keluar ya. Saya mau pastikan begitu. Saya mau cari tahu secara halus ceritanya. Dia bukannya balas bilang, oh iya, saya dengar kau dipecat. Kenapa? Dia coba balas bilang, oh oke, nanti saya sampaikan salammu. Itu saja guys. Nah pas saya baca saya kecewa sekali. Astaga, berarti ini Andrew tahu juga. Saya berpikir, apakah ini Andrew juga dibalik ini semua? Tapi saya berpikir sepertinya tidak, karena seperti saya bilang tadi, ini Andrew memang dia leader. Dia kan yang kedua tertinggi, dia punya posisi di situ ya. Dia di leader yang baik sekali sama semua orang, sama karyawannya. Pokoknya dia perlakukan kita baik sekali. Nah saya berpikirnya mungkin itu pas saya sudah terlanjur dipecat sepihak sama itu satu orang itu kan sudah otomatis saya punya secara otomatis saya punya posisi di situ sudah bukan karyawan dan sudah keluar dari tim. Jadi ini Andrew sebagai pimpinan yang baik, dia tidak akan membela saya yang nyata-nyata sudah bukan karyawan dan bikin ini yang satu terlihat buruk, apalagi dia itu posisinya masih karyawan dan juga salah satu leader guys. Jadi tidak akan mungkin dia bikin ini karyawan yang satu ini terlihat buruk untuk seseorang yang memang sudah nyata-nyata keluar dari sistem, kalian mengerti? Oke, jadi saya mau jelaskan sedikit di sini tuduhannya misconduct dengan juga bad performance. Kalau misconduct itu betul-betul mereka cuma bikin-bikin guys. Seperti yang saya bilang tadi, Katie bilang begini, we just have to put something down. Karena saya bilang, Katie kenapa? Kau sudah tahu bahwa saya dipecat dengan misconduct dan juga bad performance. Tapi kenapa Katie? Sedangkan kau tahu bahwa saya itu tidak cari gara-gara. Tidak pernah cari gara-gara. Tidak pernah satu kali pun cari gara-gara atau bertengkar sama siapa-siapa. Tidak pernah yang namanya melawan leader. Kenapa bisa misconduct? Saya tidak terima. Saya bilang begitu, saya tidak terima sekali Katie. Karena saya tidak merasa saya punya diri ini have a bad attitude selama saya kerja di sana hampir 2 tahun. April, we just have to put something down. Jadi saya berpikir,
Wow. Jadi saya ini korban guys. Jadi oke. Bad attitude, misconduct. Saya sama sekali tidak merasa bahwa saya itu seperti yang mereka tuduhkan. Dan seperti tadi saya sudah bilang, Katie itu bilang, dia mungkin, I don't know, mungkin dia cuma kepleset. Atau mungkin dia pikir, oh kok orang Asia juga pasti kok tidak terlalu tahu apa yang saya bilang. Atau seperti dia kepleset ya. Nah, we just have to put something down. Jadi itu sudah jawaban seperti sama kalian bahwa mereka bikin-bikin guys, itu alasan. Misconduct itu berat sekali tuh guys. Yang kedua, bad performance. Kalian tahu, coba kalian bayangkan. Next time kalau saya coba untuk cari kerja lagi di tempat lain dan mereka lihat saya punya record, history kerja, mereka lihat, wow dipecat. Alasannya, misconduct, bad performance. Aduh, sudah orang Asia, misconduct lagi, bad performance. Ini orang macam-macam di negara sini, sudah keluar sana tidak akan diterima. Akan susah sekali untuk saya cari pekerjaan ke depannya guys. Ini saya bisa sue mereka, saya bisa tuntut mereka. Apalagi di Amerika itu masalah ras itu sensitif sekali. Apalagi akhir-akhir ini orang sedikit-sedikit masalah ras. Saya bisa saja itu tuntut mereka bahwa saya didiskriminasi. Saya bisa tuntut itu toko $500,000, which is 5 miliar, $800,000. Sebenarnya saya dengan Mister sudah mau tuntut guys. Bayangkan, mereka punya tuduhan misconduct. Saya punya bukti banyak sekali. Saya punya teman punya pesan di direct message di Instagram. Saya punya teman Miki menelpon. Itu saya rekam dia punya suara. Karena emang itu hari kan saya berpikir untuk tuntut ya. Pokoknya dia marah-marah. Pokoknya dia kayak kecewa sekali. Dia juga kayak jengkel sekali. Karena emang kan itu Miki tidak suka sekali juga sama ini yang pecat saya guys. Ada bukti-bukti bahwa itu semua orang yang saya kirimkan pesan. Mereka semua kaget dan mereka semua tidak sangka. Jadi saya punya bukti bahwa saya tidak pernah punya masalah di tempat kerja. Tapi mereka menuduhkan saya seperti ini. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak baik dan mencemarkan saya punya nama baik. Dan itu tidak akan bagus untuk saya ke depannya untuk cari kerja. Saya bisa tuntut dengan gampang mereka guys. Dan bisa walk away with a lot of money. Tapi setelah kita pikir-pikir bilang, tidak usah karena ribet dengan ini apa. Dan kita juga harus bergelut dengan yang namanya stres. Apa semua, jadi kita bilang tidak usah. Pokoknya kita ikhlaskan saja. Kalau memang saya punya rezeki untuk masih bisa kerja ke depannya in the future di Amerika, pasti akan ada jalan-jalan Tuhan dan pasti saya akan masih tetap bisa kerja ya, walaupun itu saya punya record sangat jelek sekali, pasti akan tetap itu Tuhan bukakan jalan kalau memang ada rezeki ke depannya ya. Nah setelah saya dipecat ini saya juga introspeksi diri guys. Jadi saya berpikir pasti ada alasannya ini Tuhan kenapa biarkan saya dipecat ya. Jadi saya berpikir mungkin karena selama saya kerja itu saya sudah selalu mengeluh. Dulu waktu baru pas mau cari-cari kerjaan, saya bilang, aduh Tuhan semoga ada ini tempat kerja yang pas, yang memang akan saya suka, yang itu atmosfernya memang saya suka, dan tidak terlalu tegang di dalam ya, tidak terlalu formal, tidak terlalu bikin saya boring dan bosan. Karena kan saya itu orangnya paling cepat sekali bosan kalau suasana itu tenang guys. Saya harus yang kayak ribut, bebas begitu. Kalau suasana tenang sekali kayak kantoran itu saya kayak cepat sekali stres ya. Jadi saya bilang Tuhan semoga ada tempat kerja yang pas dengan saya punya kepribadian dan juga ada tempat kerja yang mau terima saya. Setelah mungkin 1 tahun lebih kerja karena sudah bosan juga itu sebenarnya pekerjaan. Kembali lagi saya bilang memang pekerjaannya capek sekali. Kita harus jalan pergi ambil-ambil barang-barang orderan orang, tapi saya suka guys. Jadi mungkin Tuhan bilang kau ini dulu kau minta-minta pekerjaan, berdoa-berdoa, mengemis-mengemis, mau mohon sama saya dikasih kerjaan. Saya kasihkan kau pekerjaan, sekarang kau malas-malasan. Jadi mungkin Tuhan bilang, oke, kalau memang kau begitu saja malas-malasan, sudah sambil kembali kau punya pekerjaan. Jadi waktu saya introspeksi, saya punya diri, itu yang saya ingat ya, saya bilang mungkin Tuhan Yesus mau kasih saya pelajaran bahwa itu pelajaran kalau kita tidak bersyukur ya, diambil kembali sama Tuhan. Terus yang kedua juga saya berpikir mungkin karena ini masa pandemi, yang dimana itu kalau kita pakai masker itu guys, kita punya paru-paru membutuhkan yang namanya oksigen guys. Kita tidak bisa hanya pakai masker begini selama 8 jam, dan selama 8 jam itu kita harus menghirup, kita punya oksigen, karbon dioksida ya. Kita tidak bisa begitu, itu paru-paru itu tidak sehat sekali untuk kita punya badan guys. Apalagi untuk kita punya paru-paru menghirup, kita punya racun sendiri. Tubuh itu sudah menolak, sudah kasih keluar, kita hirup kembali guys, itu tidak bagus sekali. Jadi saya berpikir mungkin Tuhan juga tahu bilang, hey ini tidak bagus untuk kau punya kesehatan, tidak bagus untuk kau punya badan. Ini mungkin lebih baik kau keluar saja dari tempat kerjamu karena tidak worth it sekali ya. Tadi saya bilang itu waktu saya mau kerja itu rencananya cuma beberapa bulan ya. Tapi
itu di sini di Amerika itu ada namanya tax return. Jadi kita bisa mengurus pengembalian pajak, guys. Jadi kalau kita terima gaji itu dipotong sama pemerintah. Gaji sedikit sekali. Kadang itu dalam 2 minggu saya cuma dapat $600, kadang saya cuma dapat $400. Belum lagi dipotong sama pajak. By the way, kita kembali ke tax return, pengembalian pajak. Jadi kalau misalnya saya terima gaji $500, itu pemerintah mungkin ambil sekitaran $100 atau $120. Saya kan kerja itu bulan 10, bulan Oktober 2018. Pengembalian pajak itu 4 bulan berikutnya kan, bulan Februari. Pas kita pergi urus itu semua dicek semua bla 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 bla, langsung keluar itu dari situ. Oh oke, jadi total yang akan kamu dapat itu pengembalian pajak $1.700. Saya langsung saya langsung berpikir, 4 bulan saja saya kerja, guys, saya bisa dapat itu $1.700, sekitaran 20 jutaan ya. Saya bilang, waduh, kira-kira bagaimana nih kalau saya kerja full 1 tahun? Kira-kira berapa saya dapat? Jadi itu pengembalian pajak alasan kenapa saya tidak berhenti bekerja ya. Padahal itu rencana awalnya itu cuma beberapa bulan kerja dan saya akan berhenti. Nah tahun lalu itu saya pun tidak kerja full karena 2 bulan itu saya di Indonesia, guys. Jadi 10 bulan kerja, kalian tahu saya punya pengembalian pajak berapa? Itu $5.800, hampir $6.000 saya punya pengembalian pajak, guys. Pokoknya itu siapa mau kasihkan kita tiap tahun uang kaget begitu ya. $6.000 itu sekitaran 80 juta. Jadi tadi kita sudah bahas masalah misconduct, bahwa itu tuduhan yang sangat tidak betul. Yang kedua, bad performance. Kalau menurut dari saya, guys, itu sama sekali tuduhan yang tidak betul juga. Tapi saya masih bisa agak terima. Tidak seperti misconduct yang saya tidak betul-betul tidak bisa terima sama sekali, karena memang itu betul-betul tidak berdasarkan kenyataan. Nah kalau yang ini bad performance, walaupun juga saya berpikir bahwa ini tidak tuduhan yang sangat tidak betul, tapi saya masih bisa agak terima karena mungkin dari dia punya standar memang betul-betul di matanya dia itu saya tidak kerja yang bagus. Walaupun menurut saya kerja sudah sebisa mungkin yang terbaik ya yang bisa saya lakukan. Oke, tapi saya mau jelaskan sedikit. Jadi pekerjaan saya itu di fulfillment, guys. Jadi kita punya device. Anggaplah ini device ya. Jadi kita bisa terima telepon, kita bisa apa bla bla bla, browsing. Jadi langsung ada notifikasi bahwa oh ada yang pesan ya, ada yang pesan ini. Jadi semua itu tertera. Misalnya sabun, kosmetik, bla 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 bla. Jadi itu sudah ada di situ nama barang, nomor barang, lokasi barang. Jadi kita tinggal lihat terus, oh lokasinya di aisle A26. Nah, karena kita memang di timing, guys, memang ada waktunya ya. Jadi itu yang dipermasalahkan sama saya punya leader, bahwa waktu saya itu selalu terlambat, guys. Nah, ada waktunya. Kita lihat itu langsung kita lari, terbirit-birit seperti orang gila. Kita cari, karena kan biasa itu satu order itu, satu cart itu ada sekitaran 40, ada kadang 50, tapi jarang, yang sering itu 32. Secara 30 items atau 40 items itu yang sering. Jadi dalam satu cart ada 40 item yang harus di-pick. Dan ada waktunya ya, di timing kita, guys. Jadi saya lihat, oh item pertama kosmetik di aisle A26. Saya langsung ke aisle 26, lihat nomornya, oh dapat, langsung ambil. Terus berikutnya sabun cuci baju, aisle sini. Langsung lari cari, tidak ada. Itu yang biasa, yang parah sekali kalau tidak ada, guys. Kalau semua barang ada sesuai posisi yang device tunjukkan, itu saya selalu punya waktu cepat sekali. Karena memang selalu terbirit-birit seperti orang gila, kayak sudah tidak sadar begini, kayak kerasukan. Nah, itu yang paling bahaya sekali, dan bukan cuma saya, banyak saya punya teman-teman. Makanya saya bilang tadi, saya punya teman-teman selalu melakukan hal yang sama. Itu 7 kali, 5 kali mereka terlambat begitu baru dipanggil. Kalau saya sedikit saja hari itu saja langsung dipanggil ke ruangan. Tadi saya cari sabun, tidak ada di tempat. Aduh, tidak ada di tempat ini. Saya ke ruang belakang. Pokoknya di stok belakang ya, tidak ada juga di ruang belakang. Itu waktu itu, guys, waktu hanya untuk satu item itu. Di floor, di store itu, ke ruang belakang itu jauh, guys. Jadi kalau misalnya kalian di Amerika, kalian pasti tahu itu target besarnya bagaimana. Nah, itu dari floor, kita lari. Jauh sekali. Lari, cari barang. Tidak ada di stok bagian belakang. Nah, itu kita harus lagi di bagian belakang juga, tapi ke sebelah sini. Jadi ujung pukul ujung, guys. Dari situ tempat stok, lari ke sana, cari di tempat truk ya. Itu transisi. Tempat transisi. Jadi kalau truk-truk itu yang angkut itu produk-produk, dikasih turun semua produk-produk. Kalau belum sempat belum sempat semua dikasih pisah-pisah dan ditaruh di boat untuk ditaruh ke floor atau ditaruh di ruang stok yang di belakang itu. Dia di tempat transisi. Jadi kita bongkar lagi macam orang kesurupan, karena kita juga di timing, jadi kita buru-buru. Tidak ada, barang tidak ada. Terpaksa sudah cari setengah mati, tidak ada lagi barang. Nah, kalau itu barang sudah tidak ada ditemukan, itu kita harus INF, kita harus cancel. Dan itu pokoknya
skornya itu jelek sekali. Karena itu device mengatakan bahwa kita punya barangnya. Kadang memang tidak ada, tidak tahu kenapa itu device bilang kita punya stok di situ, padahal tidak ada guys. Kadang pula memang ada, cuma itu di tempat transisi itu banyak sekali apalagi kita terbirit-birit di timing, kita cari baik-baik, kita tidak tahu di mana. Nah kita memang harus minta izin dulu sama leader kan, bilang kita tidak temukan barangnya, langsung mereka oke, boleh di INF, tapi mereka catat semua itu, dan ada memang juga di device, tapi mereka juga catat ya. Jadi semua itu terrecord. Nah, again, itu ambil waktu banyak sekali. Itu sangat tidak bagus sekali untuk kita punya skor guys. Nah, itu kenapa biasa saya punya skor jelek sekali. Kalau untuk picking mereka sebut picking untuk ambil barangnya, pesanan orang itu secara online itu picking. Kita pergi ambil ke sana kemari. Itu nilai paling rendah itu, nilai standar itu 40 atau 45. Saya sudah lupa karena saya sudah 3 bulan juga. Sepertinya 45. Kalau saya tidak salah, anggaplah 45 atau 40 ya. Itu nilai yang paling bawah. Itu minimum ya. Jadi kalau kita di bawahnya itu 40, itu sudah tidak bagus sekali. Kadang saya punya nilai 20, 27, kadang 30. Tapi kalau itu situasinya seperti itu guys, kalau dibilang di lokasi di floor dan tidak ada di floor, saya harus ke ruang belakang. Untung-untung kalau dapat. Kalau tidak dapat, sudah buang-buang waktu, tidak dapat lagi, itu tambah parah. Karena itu nilai lagi untuk INF, nilai cancel barang ya, sudah tidak dapat. Saya sial betul. Ada lagi barang lain, anggaplah baju di ruang depan, lari lagi ke ruang depan, itu baju tidak ada lagi. Ke ruang belakang lagi guys, ke ruang belakang lagi cari tidak ada. Ke ruang transisi lagi cari box-box, semua baju tidak ada. Setiap saya tidak dapat barang itu, yang satu-satunya orang yang saya ingat itu si monster itu yang pecat saya. Aduh, ini monster, nanti dia terkam lagi saya kesan. Pasti ini monster walkie-talkie lagi saya. Betul, dalam sekolah saya lagi packing itu. April, are you on 1? Can you go to 4? Pasti ke 4. Can you go to the room first? Bukan kesalahan saya guys. I mean, it's not really my job to put everything on the floor. Dan jadi kalau barang-barang tidak ada di floor, itu it's not really my fault. I can't do anything. I can't do magic like teng teng teng, boom. Dia langsung tersembur dari saya punya buah dada. Barang-barang muncul. Saya akui saya punya nilai itu dari nilai minimum 40, saya punya nilai itu kadang 27. Kadang 30, which is di bawah standar sekali. But I can't do anything about that. Anybody do it? Saya punya teman-teman selalu melakukan hal yang sama. Kenapa mereka never got in trouble but me? Ada di hari di mana itu saya punya nilai picking itu 100, 120 atau 100 atau 70-an atau 80-an. Setiap saya begitu, dia tidak pernah bilang, kemarin saya lihat kau punya skor, bagus sekali. Dan tadi juga bagus sekali, ini sudah 3 hari berturut-turut kau punya skor, ini 100 lebih. Good job, bagus sekali. Tidak pernah guys, tidak pernah satu kali pun, tidak pernah begitu. Giliran di hari yang betul-betul tidak bagus, yang barang-barang itu tidak ada di tempat yang bikin saya terlambat, langsung seperti yang saya bilang, saya bernapas sedikit. Kau bernapas sini cepat, setelah di komputer. Astaga. Menurut saya punya standar, saya sudah melakukan yang terbaik, mencoba melakukan terbaik di itu tempat kerja. Sampai saya biasa kayak lari, capek sekali, saya punya kaki juga sakit sekali. Kalau saya pulang ke rumah, kalau 8 jam pekerjaan itu, 8 jam saya punya jam kerja, saya pulang ke rumah, saya punya kaki sudah sakit, saya punya belakang sudah sakit sekali. Saya selalu mengeluh sama Mister Bagi, saya punya belakang sakit sekali. Baru mana lagi di tempat kerja, saya punya bos tidak pernah appreciate saya, tidak pernah hargai saya punya kerja keras. Kayak saya sedih sekali ya. Jadi saya bilang, kayak saya sakit hati sekali begitu, karena saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, but it's never enough for her guys. Dan orang lain tidak dikasih begitu, cuma saya sendiri. Kalau memang saya punya performance itu bad performance seperti yang dia tuduhkan, saya tidak akan mempunyai nilai packing yang bagus sekali guys. Jadi di fulfillment itu cuma ada 2 orang yang nilai packingnya tinggi sekali, melebihi rata-rata. Cuma saya dan satu saya punya teman ya, ada cewek juga. Jadi itu kalau untuk packing, untuk membungkus barang-barang, taruh di dos apa semua itu nilai paling rendah itu harus 100 box dalam 1 jam. Kalian tahu, saya punya nilai itu selalu 300, selalu 400. Pernah ada beberapa kali 700 dan 600. Pernah satu kali 800 guys. Mister sampai bilang, kenapa kau tidak ambil itu fotomu, foto nilaimu waktu kau dapat nilai 700, 600, 800. Saya bilang,
Saya tidak pernah sangka bahwa saya akan dipecat secara seperti ini. Jadi saya memang tidak berpikir bahwa untuk ambil foto itu, guys. Kalian tahu saya itu saya punya nilai, saya bangga sekali bilang wow. Tidak pernah yang namanya saya mempacking itu pas nilai standar 100. Selalu 300. Saya punya teman-teman yang lain, saya lihat mereka punya nilai packing, ada yang 120, ada yang pas-pas 100, ada malah yang 80, di bawah sekali dari standar nilai ya. Saya punya nilai paling banyak itu 300-400. Sekali-sekali 600-700. Pernah satu kali 800. Jadi kalau memang saya tuh bekerja asal-asalan dan tidak mau kerja dan tidak melakukan yang terbaik seperti itu yang dituduhkan, itu saya tidak akan mempunyai nilai packing yang sangat tinggi sekali, guys. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa ini packingnya selalu 3 kali lipat dari nilai rata-rata? Ini artinya ini orang betul-betul mau kerja. Memang dari awal dia tidak pernah suka sama saya. Apalagi pas dia lihat saya punya Instagram follower itu, jumlahnya dia langsung tambah kayak sentimen. Buat oke. Sedikit profil tentang ini, saya punya leader yang pecat saya. Jadi dia itu masih anak muda, masih sekitaran 24 tahun atau 23 tahun. Dia masih muda sekali. Dan dia itu punya juga YouTube channel. Dan itu dia punya subscriber di YouTube channelnya baru 150-an kalau saya tidak salah ya. Dan dia punya follower di Instagram itu sekitaran 600-an lebih. Tapi dia itu apa-apa selalu dia post di Instagram, guys. Jadi yang sudah seperti influencer begitu. Hai guys, hari ini aku lagi pup. Dan pup aku itu warnanya hijau. Kalian mau lihat? Dia kan itu, dia badannya kan 5 kali lipat dia bongsornya dari saya, guys. Jadi dia kayak bongsor sekali. Nah, dia melakukan diet dan bla bla bla. Jadi sekarang yang tadinya dia 5 kali lipat bongsornya dari saya, dia jadi 3 kali lipat. Jadi dia semuanya dia taruh di Instagram. Oke, hari ini aku makan ini dan saya mencoba mengkontrol ini. Kalau kalian mau lihat saya makan apa, kalian stay tune. Jadi semuanya itu di Instagram, guys ya. Jadi sudah semacam influencer begitu. Nah, jadi kalian bisa tahu dia itu orangnya kayak bagaimana sekali. Kalian tahu itu di salah satu fotonya, bukan di caption, di foto itu tertera dia bilang begini. Tuan putri daerah kalian begitu. Jadi dia katanya tuan putri daerah sini nih, daerah lokalnya kita, guys. Padahal itu hari saya punya follower di Instagram cuma 5.000 lebih. Kalian bayangkan cuma 5.000, dia sudah 5.000. Oke, jadi ceritanya begini, guys. Itu hari pasti sudah kayak 2 bulan kerja di sana, dan dia juga itu hari belum leadernya kita ya, belum leader di fulfillment. Tapi dia di ruang belakang, dia pas-pas lagi bantu-bantu jadi pengawas begitu ya, karena kita punya leader juga itu hari pergi liburan. Yang keluar itu dia pergi liburan dan dia minta dia untuk jadi pengawas. Nah, jadi dia ada di ruang belakang. Pas itu saya cerita sama saya punya teman, dia teman yang sama-sama saya masuk ya. Jadi pas saya masuk dia juga sama-sama gelombang begitu. Jadi kita agak dekat. Jadi kita cerita sesuatu. Terus dia bilang, oh yo kirimkan maka di Instagramku begitu toh. Nah sudah, oke. Nah dia, kalian punya Instagram. Dia langsung nyeletuk begitu. Padahal kan dari awal saya sudah tahu bahwa ini orang tidak suka sama saya. Jadi emang saya tidak pernah juga mau interesting tanya dia punya Instagram kan. Tapi dia dengar saya bicara sama saya punya teman tentang masalah Instagram. Dia langsung bilang begini, oh apa alamat Instagrammu? Jadi saya kasihkan dia saya punya alamat Instagram. Nah pas dia sudah dapat itu langsung saya berlalu. Karena emang kan itu hari saya coba untuk buru-buru juga untuk picking. Jadi untuk pergi jemput-jemput itu barang-barang orderan. Sambil saya berlalu, sudah agak jauh, tapi kan di ruang belakang itu jadi kedengaran sekali suara bergema. Dia begitu dapat, langsung dia lihat, apa? What? Followernya 5.000? Kayak begitu, kayak barang-barang yang tidak percaya begitu. Saya bilang, cuma 5.000 kok sudah mau pingsan, sudah mau kena stroke. Bagaimana kalau saya punya follower banyak-banyak mungkin. Jadi karena itu, dia tahu bilang saya punya follower banyak begitu. Di situ mulai dia tambah sentimen. Saya juga tidak pernah tanya saya punya teman-teman di tempat kerja bahwa saya punya YouTube channel. Jadi memang saya tidak pernah tanya saya punya teman-teman bahwa saya punya YouTube channel, guys. Kenapa dia bisa tahu? Itu saya di ruang belakang sama saya punya teman John tadi ya yang saya cerita-cerita. Jadi kita lagi packing barang. Nah, di Amerika itu kalau misalnya orang kalau anak sekolah memang normal kalau cuma punya satu part time kerja ya, karena mereka cuma mau sambil kuliah sambil cari-cari kerja supaya dapat uang tambahan begitu. Nah kalau orang sudah tua kerja di part time itu sangat normal sekali kalau mereka punya pekerjaan lebih dari 1. Jadi sekitaran 2 atau 3 pekerjaan itu normal sekali di Amerika, guys, karena bills itu banyak sekali, pengeluaran itu banyak sekali. Jadi kalau orang cuma kerja, kalau adult itu yang punya anak cuma punya pekerjaan part time di kayak retail store itu sangat tidak akan bisa menutupi mereka punya biaya kehidupan ya. Jadi
sambil packing-packing, saya bicara sama saya punya teman, John, jadi selain kerja di sini, kok kerja di tempat lain tidak? Nah, John bilang, tidak, saya kerja dari rumah. Jadi saya beli barang-barang bekas, terus saya jual kembali, masukkan ke eBay dan saya jual kembali. Dan saya juga sambil begitu, sambil saya vlog. Siapa tahu ada orang yang tertarik dan mau juga bikin begitu, jadi bisa jadi video tutorial. Jadi saya bilang, oh bagus itu, bagus. Jadi walaupun John sudah bicara begitu, saya juga tidak bilang, oh saya juga punya YouTube channel, John. Saya malah tidak bilang begitu ya. Saya bilang, oh bagus itu, bagus. Langsung John bilang, dia curhat, dia bilang, tapi saya punya itu subscriber, saya sudah 3 tahun di YouTube, tapi saya punya subscriber itu cuma 50. Ya saya bilang, oh tunggu dulu, saya post di saya punya Instagram. Semoga saya punya teman-teman bisa bantu dan mau subscribe kamu ya, tapi saya tidak janji. Nanti saya post saja di Instagram story. Semoga teman-teman saya mau bantu. Oke, itu tadi leader saya yang pecat saya, dia kan di Instagram saya guys. Jadi mungkin itu hari pas saya updatekan status tentang John itu, minta tolong sama kalian untuk subscribe dia. Dia itu lihat guys. Jadi kan di situ di video saya sudah ada alamat channelnya John. Jadi mungkin dia, oh, jadi langsung tak bilang, oh ternyata ini John juga ada YouTube channel. Jadi mungkin dia pergi cek situ ya. Jadi mungkin pas dia cek John masih punya 50 subscriber. Tiba-tiba dalam 3 hari atau 2 hari itu dia punya subscriber jadi 500 guys. Mungkin dia lihat bilang, bidih, kencang juga ini. Padahal dia kan punya subscriber, dia punya YouTube itu cuma 150 atau 160, something like that. Di salah satu videonya John itu saya komen guys. Ada satu komen saya bilang, saya sudah lupa saya komen apa, sudah lama sekali juga. Nah mungkin karena dia baru tahu tentang itu channelnya John. Jadi mungkin dia nonton video dan mungkin dia dapat saya punya komen dari situ, dia tahu saya punya channel. Jadi dia tahu. Jadi itu juga pertama kali John tahu bahwa saya punya channel ya, karena saya komen. Jadi situ dia tahu. Nah, tapi saya belum tahu bahwa dia tahu bahwa saya punya. Saya tidak tahu juga. Tapi pas ini sudah mungkin kayak 1 mingguan setelah saya itu promote John di Instagram, dia bilang begini. April, pas kita di tempat kerja, saya baru masuk, baru clock in. Dia bilang, April, bagaimana kalau kapan-kapan kita collab? Terus saya bilang, oh, collab apa? Saya bilang, collab apa? Maksudnya saya kira di Instagram juga kan. Nggak tahu apakah mungkin kita masa-masa makanan dari negaramu, toh? Atau kita dokumentasi ini tempatnya kita tinggal di sini. Saya bilang, oh iya, good idea. Terus dia bilang lagi, saya juga suka kau punya video-video. Saya bilang, video apa? Dia bilang, itu video-video di YouTube dengan anak-anak. Saya bilang, oh. Tapi saya tidak langsung bertanya, bilang, kau tahu dari mana? Dia saya cuma oh iya makasih. Tapi pas itu dia berlalu, seperti dari mana ini orang dapat saya punya, tahu saya punya YouTube channel. Nah, lama-lama saya, oh itu hari pernah yang saya promosikan John. Saya bilang, astaga. Nah, makanya dari itu dia tahu saya punya YouTube channel. Makanya saya tidak mau kasih taruh dia punya foto. Saya tidak, ini fotonya saya sudah rilis di sini supaya kalian lihat dia punya muka ya. Terakhir sebelum saya pamit ini, sebelum saya akhirnya saya punya video, kenapa saya sudah berprasangka bahwa dia tidak suka sama saya dari awal. Jadi pas saya datang itu untuk interview, dia duduk di bagian depan sama itu leader yang satu yang memang tidak suka sama saya juga. Mereka menunggu untuk kita datang, pastikan kita punya berkas-berkas, dan mereka bawa, pokoknya mereka di situ lah tugasnya, duduk di situ. Nah, saya datang, saya masuk. Saya kasihkan saya punya berkas, mereka punya muka, sudah ada orang kayak kalian tahu kalau muka-muka orang-orang bagaimana begitu toh, sudah kentar. Saya cuek, saya bilang mungkin karena mereka belum mengenal jadi mereka tak sayang kan, tapi mereka memang punya muka itu sudah kentar sekali bahwa mereka kayak kurang senang begitu. Tidak lama kemudian dia panggil saya punya nama, terus saya masuk di interview. Nah itu leader HR yang interview saya langsung hire saya, bilang oke, kamu kita terima. Saya kan senang sekali. Saya keluar langsung bilang, Mister ada menunggu. Saya bilang, yes, they hire me. Saya bilang, mereka terima saya. Terus Mister bilang, begitu toh. Terus itu 2 orang yang duduk. Pas mereka balik, saya bilang, yeah, they hire me. Langsung mereka berdua pas mereka balik, begitu. Saya bilang, taketsku. Dia malu-maluku, dicueki habis. Tapi saya bilang, prek. Yang penting saya diterima kerja. Biarlah mereka berdua itu kan. Tak kenal maka tak sayang. Saya bilang, dengan berjalannya waktu mereka pasti juga akan berubah. Ternyata tidak. By the way, tadi saya bilang diajak saya collab. Tapi karena semakin sibuk itu hari ya. Pas mendekati hari-hari Natal, Halloween apa, mungkin dia sibuk banyak sekali, dia punya pekerjaan. Akhirnya tidak jadi. Tapi memang waktu dia bilang begitu, saya bilang, aduh Tuhan, saya tidak mau sekali collab sama orang, karena pasti akan awkward sekali keadaannya. Awkward, akan menjadi kayak ganjil dan lain-lain. Karena memang saya sudah tahu bahwa ini orang tidak suka sama saya, dan saya juga tidak nyaman berada di dekatnya dia. Saya bilang, aduh pasti ini akan menjadi
kayak kolaborasi yang kayak ganjil sekali. Untung juga tidak jadi. Sebenarnya jalan-jalan Tuhan juga tidak jadi, karena saya bilang aduh tidak mau sekali, sebenarnya cuma tidak enak sekali. Sama Tolak bilang tidak mau kak tuh, karena saya kan orang yang tidak enak sekali guys, tidak enakan begitu. Oke, jadi karena itulah yang tadinya dia tidak suka sekali sama saya, akhirnya dia tambah sentimen karena dia saya punya follower yang padahal dia itu cuma 5.000, dia sudah sentimen sekali sama saya. Tidak tahu juga pokoknya dari awal itu alasannya kenapa tidak suka sama saya guys. Makanya setiap saya bikin kesalahan sedikit langsung dia taruh di komputer, langsung dicatat. Ternyata saya baru sadari bahwa ternyata itu untuk mengumpulkan itu senjata yang valid, supaya dia ada alasan yang valid untuk bisa memecat saya guys. Apalagi setelah itu HR yang interview saya itu hari sudah resign, sudah dia tambah bebas guys. Makanya baru 3 minggu itu saya punya leader resign, saya langsung ditendang keluar ya. Pas saya baru dipecat sama dia itu memang saya kayak kesal sekali dan marah sekali sama dia, tapi sekarang saya sudah lupakan, saya juga sudah maafkan dia, dan saya juga sudah tidak terlalu pikirkan ya. Sekarang saya cuma lebih enjoy lagi saya punya kehidupan jobless life dengan saya punya anak-anak dan juga Mister. Kita lebih menikmati lagi hidup kita, pokoknya lebih bebas lah, tidak ada lagi ikatan begitu ya. Cuma yang saya sedihkan lagi, saya sudah tidak bisa dapat lagi yang namanya itu tax return guys. Dan ke depan kalau misalnya saya sudah capek lagi jobless dan mau cari kerja, saya tidak tahu apakah ada perusahaan yang akan terima saya atau tidak, karena saya punya record itu jelas sekali. Bayangkan misconduct, bad attitude, dan juga bad performance. Aduh, kalau memang masih rezeki dan Tuhan masih izinkan untuk kerja, pasti akan terbuka jalannya ya. Jadi oke, itulah alasannya kenapa saya dipecat. Dan juga thank you so much kalau kalian masih bertahan. Ini saya punya cerita yang tadinya mungkin cuma memakan 20 menit, akhirnya jadi jadi lama begini karena berbelit-belit ke sana kemari, dari Daya ke Sentral, dari Sentral kembali ke Daya, putar lagi ke Telok, berbelit-belit, putar balik. Semoga kalian masih bertahan sampai saat ini. Semoga kalian tidak pingsan-pingsan, tidak kejang-kejang begini atau kerasukan. Semoga kalian masih bertahan, dan kalau kalian bertahan, congratulations, itu artinya kalian mempunyai mental yang sangat kuat. And once again, thank you so much guys buat waktunya. Thank you so much buat kalian yang dari awal sampai sekarang sudah support saya, dengan juga saya punya family, keluarga. Sekali lagi thank you so much and God bless you. Mwah.